فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita membahas permasalahan yang kelima berhubungan dengan hal-hal yang ditanggung oleh imam. Dan yang disebutkan dalam kitab apa? Mintanya Umar. Yang disebutkan dalam kitab dulu. Bacaan Al-Quran pada sholat jahriyah. Taib. Dan yang rajih dalam masalah ini yang ditanggung oleh imam apanya? Semua bacaan Al-Quran. Apa yang dikecualikan? Yang dikecualikan bacaan Al-Fatihah karena itu dituntut baik naam sendirian maupun ketika menjadi makmum berdasarkan hadis apa? Indak ya rijal. Naam la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab oleh Ubadah bin Samit. Muttafaqun alaih. Dan di sana ada riwayat yang lebih tegas pengecualian Al-Fatihah. Riwayat siapa, Ubay? Baik, riwayat Ahmad, Abi Dawud dan yang lainnya. Di mana Rasulullah SAW katakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian lakukan membaca Al-Quran di belakang imam illa bi Fatihatil Kitab, kecuali dengan Fatihatul Kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, sebab tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Sekarang pembahasannya bagaimana dengan dalil-dalil yang disebutkan di sini. Indak ya Ahmad. Mereka berdalil dengan hadits Abi Hurairah wa idza qara'a fa ansitu. Lafaz ini derajatnya bagaimana? Syadz. Nah, yang menyelisihinya siapa? Sulaiman bin Tarkhan. Bagaimana dengan hadis man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah? Indak ya Abdul Bar. Hadisnya dhaif. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga yang lainnya dari Jabir bin Abdullah. Sebab kedhaifannya ikhwanifillah karena pada sanadnya ada Jabir bin Yazid al-Ju'fi. Dia seorang syadidul dha'f wa qad kudzib. Seorang yang kelemahannya sangat dan telah didustakan, dinisbahkan kedustaan kepadanya. Walaupun ada yang menjadi penguat bagi Jabir ini, yaitu Laits bin Abi Sulaim dalam riwayat Daruqutni, tapi Laits sendiri dhaif. Dan mu'al dengan waqf, ya, dikatakan oleh Imam Baihaqi yang rajih mauquf, sehingga tidak bisa menguatkan riwayat Jabir al-Ju'fi karena dia sangat lemah, tidak bisa terangkat. Jadi lafaz hadis man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah ini diingat-ingat dari Jabir bin Abdullah. Dan sebab kelemahannya Jabir
bin Yazid al-Ju'fi. Oleh karena itulah Al-Fatihah tetap wajib untuk dibaca, baik menjadi makmum maupun salat sendiri, apalagi menjadi imam. Adapun hal-hal yang ditanggung oleh imam, apa itu? Nah, yaitu kekeliruan dari para makmum yang tidak sampai rukun. Itu hal-hal yang wajib-wajib yang makmum keliru atau lupa, maka ketika dia bermakmum akhwanillah, maka tidak perlu dia sujud sahwi karena sudah ditanggung oleh imamnya. Yang menjadi dalil dalam masalah ini hadis siapa? Umar. Hadis Abi Umamah, al-imam ad-dhamin wal muadzin mu'tamad. Hadis yang lain, hadis Abi Hurairah, nah, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Baik. Ini hadis-hadis yang menjadi pokok pendalilan untuk permasalahan kelima. Kita masuk pada al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam, musabaqatul imam, berhubungan dengan masalah hukum mendahului imam. Qala la yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imami. Tidak diperbolehkan bagi makmum mendahului imamnya, karena memang namanya makmum yang mengikuti imam. Sebagaimana nanti akan kita baca dalil untuk permasalahan ini. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqid salatuh. Sehingga siapa saja yang takbiratul ihram, maksud ahrama yaitu takbiratul ihram, dia masuk ke dalam salat sebelum imamnya, maka salatnya tidak sah. Imam belum takbiratul ihram, dia sudah takbiratul ihram duluan, ya tidak sah salatnya. Kenapa? Li'anna syaratahu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatah. Sebab ya, syaratnya yaitu dia mendatangkan takbiratul ihram setelah imamnya, dan persyaratan ini telah luput darinya. Kenapa? Karena dia mendahului, sehingga salatnya tidak sah. Dalil untuk masalah ini sama sebagaimana disebutkan di sini, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Kita baca dulu kelengkapan dalam kitab. Wa 'alal ma'mumi an yashra'a fi af'alis salati ba'da imamih, dan wajib atas makmum untuk memulai perbuatan-perbuatan di dalam salat setelah imamnya. Ini yang wajib, yaitu mutaba'ah, mengikuti imamnya. Di hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, wa idza sajada fasjudu. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini hadis penting qanifilah dalam permasalahan jamaah. Maka hendaknya dihafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih."
hanyalah imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, kemudian apabila imamnya rukuk, maka rukuklah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, bangkit dari rukuk, faqulu rabbana walakal hamd, maka katakanlah oleh kalian rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam sujud, maka sujudlah kalian. Ini riwayat muttafaqun alaih. Dan di sana ada riwayat Abi Dawud yang lebih jelas, alhamdulillah. Nah, dengan beberapa tambahan. Baik. Walaupun tambahan tersebut tidak disebutkan dalam Sahihain. Misalnya la tarka'u hatta yarka'. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu la tasjudu hatta yasjud. Jadi gerakan-gerakan ya akhwanillah, yaitu makmum tidaklah rukuk sampai imam rukuk, kemudian tidak sujud sampai imam sujud. Ini keadaan yang dituntut, yaitu mutaba'ah, mengikuti imamnya. Fa in wafaqahu fiha aw fis salam kariha li mukhalafatihi sunnah. Kemudian apabila dia berbarengan dengan imam pada hal-hal tersebut, atau di dalam salam, maka ini makruh dikarenakan menyelisihi sunnah. Walam tafsud salatuh, dan salatnya tidak rusak. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fir rukni, sebab dia bergabung dengan imamnya dalam rukun. Wa in sabaqahu haram, apabila dia mendahului imam maka haram, yaitu mendahului imam pada gerakan-gerakannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam. Jangan kalian dahului aku dengan rukuk, jangan pula dahului dengan sujud, jangan pula dahului dengan berdiri. Maksudnya apa? Kalian itu mengikutiku, makmum mengikuti imam, jangan kalian mendahului rukuk, mendahului sujud, ataupun mendahului berdiri. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim berhubungan dengan larangan musabaqah, larangan mendahului imamnya. Sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inni imamukum." Aku ini imam kalian. Fala tasbiquni bil ruku' wala bis sujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Aku ini imam kalian, maka jangan kalian mendahuliku dengan rukuk, dengan sujud, dengan berdiri maupun dengan insiraf, yaitu dengan salam. Jangan mendahului imamnya. Wan nahyu yaqtadi tahrim, dan larangan itu memberikan konsekuensi pengharaman perbuatan tersebut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Makna marfu'an yakni sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya riwayat yang akan disebutkan ini perkataan Rasul. Untuk mempersingkat, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam
takut untuk Allah Subhanahu wa taala ganti kepalanya dengan kepala keledai. Ini ancaman yang besar, ikhwanillah, menunjukkan hal itu merupakan dosa besar. Hadits Abi Hurairah dalam Sahihain. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu takut untuk Allah ganti kepalanya dengan kepala himar, kepala keledai? Tentunya harus seorang muslim merasa takut. Dan dalam kitab Ta'dhimus Sunnah Qanifillah disebutkan ada seorang muhaddits yang dia senantiasa menyampaikan hadis kepada muridnya dari balik tabir. Ketika sudah lama berguru, murid ini penasaran, gurunya tidak pernah mau memperlihatkan wajahnya. Kemudian ketika telah lama berguru ingin pamitan, ingin melihat wajah gurunya, maka menangis dan disingkap tirai tersebut, dan ternyata kepalanya kepala himar, kepala keledai. Kemudian dijelaskan kenapa sebabnya, karena dia mencoba-coba hadis ini. Jadi jangan coba-coba, ketika seorang telah mengetahui ilmunya, jangan coba-coba, cobalah betul tidak kepala jadi himar. Hati-hati. Karena penyelisihan terhadap sunnah, dan seorang meremehkan sunnah ini hukumannya keras. Dan ini disebutkan dalam Ta'dhimus Sunnah, pengagungan terhadap sunnah. Jangan sampai seseorang meremehkan, masa sih, buktinya banyak orang-orang yang melakukan itu tapi tidak diubah kepalanya menjadi kepala keledai. Tapi kalau seorang mengilmui hal ini kemudian mencoba-coba, sangat dikhawatirkan. Minimal dia terjatuh dalam dosa qanifirah dan peremehan terhadap sunnah. Allah Subhanahu wa taala terkadang berikan tangguh kepada hamba-hambanya sebagai bentuk kelemah lembutannya. Diberi tangguh, tidak disegerakan hukuman. Dan terkadang juga diberi tangguh untuk semakin mengulur dia ke dalam kesesatan dan kemaksiatan, dibiarkan. Kemudian ketika di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala hukum dengan hukuman yang keras. Tayyib. Berarti dari pembahasan ke-6 ini, dan kalau kita perhatikan kesimpulannya, ikhwanillah, kondisi makmum bersama imamnya itu ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Yang pertama, mutaba'ah, inilah yang dituntut. Mutaba'ah yaitu mengikuti imamnya. Mutaba'ah yang ditunjukkan oleh hadis siapa tadi? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dan di antara bentuk mutaba'ah yang sering kaum muslimin menyelisih sunnah padanya yaitu mutaba'ah imam ketika apa? Imam sujud. Sangat tergesa-gesa. Karena ditunjukkan dalam hadits Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Walam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yastatimma sajidah. Bahwasanya para sahabat ketika sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sujud, jadi i'tidal ke sujud, maka tidak ada seorang pun yang membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah SAW betul-betul sujud. Jadi makmum bergerak dari posisi berdiri ke gerakan sujud ini sampai imam betul-betul apa? Sujud. Jadi imam menempelkan dahinya di tempat sujud, baru makmum bergerak. Ini sunnah. Nah, kalau di masjid-masjid awam perhatikan konfigurasi, imam baru mengatakan Allahu Akbar, itu mereka sudah langsung sujud. Nah,
Tidak peduli imamnya kepalanya atau dahinya sudah menempel di tempat sujud atau belum. Kalau di kalangan para thalabatul ilm saja terkadang sunnah ini tidak teramalkan, apalagi di kalangan awam. Jadi sampai imam betul-betul sujud baru makmum bergerak. Ini mutaba'ah. Nah, makanya dalam hadis fa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk, Allahu akbar, baru makmum mengikuti rukuk. Namanya mutaba'ah, yang mengikuti setelahnya. Nah, tidak membarengi, tidak pula berakhir-akhir. Baik. Tapi mengikuti langsung. Makanya dalam hadis fa idza kabbara fakabbiru dengan fa, menunjukkan apa? Selesai imam takbir maka dia bertakbir. Selesai imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka mau mengatakan Rabbana walakal hamd setelahnya. Tidak membarengi. Rukuk imam rukuk maka ikut rukuk. Demikian seterusnya. Ini kondisi mutaba'ah, itu yang dituntut dan yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, al-muwafaqah, membarengi imam. Membarengi imam. Hal ini disebutkan dalam kitab kita. Salatnya hukumnya bagaimana? Seorang makmum yang membarengi imamnya, Aba Arif? Salatnya sah. Nah, salatnya sah. Baik. Dan dikatakan oleh Ibnu Qudamah al-Qanifillah, dan kebanyakan para ulama menyatakan makruh perbuatan tersebut karena menyelisih sunnah. Dan di sana ada pendapat yang lebih keras, yaitu Ibnu Hazm al-Dhahiri menyatakan salatnya batal Hanifiyah. Karena apa? Karena menyelisih perintah. Dan ini pendapat yang lemah. Nah, pendapat jumhur ulama dalam masalah ini benar bahwasanya dia terjatuh dalam kemakruhan karena menyelisihi sunnah. Kenapa tidak kita katakan haram? Karena yang diharamkan apa? Yang dilarang apa? Mendahului. La tasbiquni dalam hadis. Jangan kalian mendahuluiku. Berarti kalau membarengi maka makruh. Cuman membarengi ikhwanifillah rawan untuk dia mendahului imamnya. Baik. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya yang dituntut untuk mengikuti imam juga apa yang dimakruhkan membarengi imam ini pada perbuatan-perbuatan yang zahir, gerakan-gerakan yang zahir. Berdiri, rukuk, sujud, duduk dan seterusnya. Adapun bacaan Hanifiyah yang sifatnya tidak nampak karena sendiri-sendiri ya kan bacaan, maka ini tidak mengapa. Mendahului imam tidak apa-apa, membarengi imam juga tidak apa-apa. Seperti misalnya seorang yang membaca Al-Fatihah, dia baca dahulu tidak apa-apa. Nah, demikian pula seorang membaca zikir-zikir mendahului imamnya tidak mengapa kalau berupa bacaan. Baik, karena yang dituntut untuk mengikuti imam adalah apa? Yang berupa gerakan-gerakan zahir. Kemudian kondisi yang ketiga, musabaqah, mendahului imamnya. Dan inilah yang hukumnya apa? Muhammad Palembang, mendahului imam haram. Baik. Dan sederetan para ulama memasukkannya di dalam dosa besar. Dan itu pendapat yang benar, masuk dalam kategori
dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW gandengkan hal tersebut dengan hukuman di dunia. An yuhawwilallah ra'sahu ra'sa himar. Baik. Adapun mengenai batal atau tidaknya, alhamdulillah di sana ada beberapa bentuk. Baik, ada beberapa bentuk. Kalau dia menyengaja, dia menyengaja dan mendahului imamnya dengan 2 rukun atau lebih, maka salatnya batal tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Mendahului imam 2 rukun atau lebih. Baik. Adapun kalau mendahului imamnya 1 rukun secara sempurna. Baik. Misalnya 1 rukun secara sempurna bagaimana ini? Ya, dia rukuk dulu. Kemudian apa? Mengangkat dari rukuk, bangkit dari rukuk dalam kondisi imam apa? Baru mau rukuk. Ini berarti apa? Mendahului imam 1 rukun penuh. Baik. Maka yang rajih dalam masalah ini salatnya batal. Dan kondisi yang ketiga, mendahului imam dalam melakukan rukun tersebut, tapi kemudian imam menyusulnya setelah itu. Dan ini yang banyak terjadi. Terkadang imam Allahu Akbar, apalagi kalau bangkit. Kalau di desa-desa, di masjid-masjid awam, imam baru mau naik Allahu Akbar, makmum sudah berdiri, padahal imam baru bergerak. Ini berarti apa? Mendahului imam pada rukun tersebut. Tapi imam segera menyusul, ya tidak? Imam segera menyusul. Baik, maka kebanyakan para ulama mengatakan salatnya tidak batal. Baik, kami dia telah menyelisihi perintah Rasul SAW dan terjatuh dalam keharaman kalau apa? Kalau menyengaja. Baik. Ini pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya kalau mendahului kepada rukun tersebut kemudian disusul oleh imam, maka tidak sampai batal. Cuma Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, demikian pula Imam As-Sa'di, dan ini merupakan pendapat sederetan Hanabilah bahwasanya tetap batal. Tetap batal kalau dia menyengaja. Kenapa? Karena menyengaja melakukan sesuatu yang dilarang di dalam salat, padahal itu berhubungan dengan zat salatnya. Dan sebagaimana dalam kaidah usul an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu memberikan konsekuensi rusaknya dalam sesuatu yang dilakukan dalam melanggar larangan. Dan ini yang direjehkan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam, bahwasanya kalau menyengaja batal. Berarti intinya pada semua kondisi seorang menyengaja mendahului imam, maka apa? Salatnya batal, tidak sah. Baik, yang terjadi ijma kalau menyengaja mendahului 2 rukun atau lebih. Baik, adapun terjadi khilaf kalau mendahului 1 rukun atau mendahului ke suatu rukun dengan sengaja. Dan intinya alhamdulillah, pokoknya kalau menyengaja mendahului imam, maka sholatnya tidak sah. Adapun kalau mendahului imam karena lupa atau karena lalai, biasanya ini, jadi Allahu Akbar, kaget langsung dia saja gerak cepat, ternyata imamnya baru bergerak lambat, sehingga dia mendahului imamnya. Kalau karena
kelalaian atau karena kelupaan, maka tidak mengapa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baik. Ini 3 kondisi yang disebutkan di dalam kitab. Adapun kondisi yang keempat yang belum dijelaskan, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, yaitu kondisi seorang ketinggalan. Tapi diingat-ingat 3 kondisi tersebut dengan dalil-dalilnya, ikhwan fillah. Dan dalam kitab disebutkan secara apa? Terpencah-pencah. Maka antum merangkum sendiri kondisi mutaba'ah, kemudian muwafaqah dan apa? Musabaqah. Tinggal satu kondisi, yaitu al-fawat, ketertinggalan. Nah, kami lihat subhanallah.